Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enggi Novrianti Mila, NIM 523 012 002. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Arsitektur Organisasi Komputer. Materinya tentang lokasi dan operasi memori. Lokasi memori. Main memori berisi jutaan storage cell atau sel penyimpanan. Umumnya sel-sel ini diorganisasikan dalam 8 sampai 64 bit. Memori mempunyai alamat 0 sampai dengan M1, di mana M adalah jumlah baris Word dan memori. Pada penyimpanan ini disimpan item-item pemrosesan yang berupa perintah dan data. Data itu ada data bilangan, ada data karakter. Yang pertama itu data bilangan. Data bilangan pada memori disimpan dalam range yang bervariasi antara 8 sampai 32 bit. Jenis data bilangan dibedakan menjadi 3. Ada integer, ada sig integer, ada floating point. Dan di sini ada juga gambar penyimpanan data bilangan di memori 32 bit. Berikut ini adalah gambar alamat-alamat main memori. Yang kedua, ada data karakter. Untuk mengkodekan data karakter digunakan kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Untuk satu karakter dikodekan dalam 8 digit biner, seperti gambar penyimpanan data karakter di memori, seperti gambar di bawah ini. Berikut ada instruksi atau perintah. Untuk menyimpan perintah dalam memori 32 bit, instruksi disimpan dalam 8 bit atau operation file, sedangkan sisanya digunakan untuk menyimpan operan atau alamat operan. Di bawahnya ada gambar penyimpanan instruksi di memori 32 bit, di mana 8 bit itu ada operation file dan 24 bitnya operan atau operan address. Berikut ada gambar pengelamatan byte dan word. Selanjutnya penetapan Big Endian dan Little Endian. Terdapat dua cara penetapan alamat byte pada word. Yang pertama, Big Endian. Jika alamat byte tinggi digunakan untuk less significant byte atau byte paling kanan dari word. Yang berikut ada Little Endian, yaitu jika alamat byte rendah digunakan untuk less significant byte atau byte paling kanan dari word tersebut. Penetapan Big Endian dan Little Endian digunakan pada mesin komersial. Alamat byte 048 dan seterusnya digunakan sebagai alamat word yang berurutan dalam memori dan merupakan alamat yang digunakan pada saat menetapkan operasi baca dan tulis memori untuk word. Yang berikut ada operasi memori. Terdapat dua operasi pada memori, yaitu load or read or fetch, yaitu memindahkan isi dari sebuah lokasi memori atau informasi yang telah ditentukan alamatnya atau addressnya ke CPU. Isi dari word yang diambil tidak berubah atau tetap. Operasi dimulai dengan CPU mengirimkan alamat dari data yang diinginkan ke memori dan meminta agar memori mengirimkan data tersebut dengan sinyal read. Selanjutnya, memori mengirim data yang diminta melalui data bus. Yang kedua ada write atau store, yaitu memindahkan sebuah word informasi dari CPU ke sebuah lokasi memori yang telah digunakan. Prosesor mengirimkan alamat lokasi memori yang diinginkan bersama dengan data yang akan disimpan. Selanjutnya, prosesor mengirimkan sinyal write. Berikutnya ada instruksi dan sequencing instruksi. Nah, untuk melaksanakan suatu program atau sekumpulan instruksi, ada beberapa langkah fungsional yang dilakukan oleh komputer, yaitu yang pertama transfer data antara main memori dan CPU. Yang kedua ada operasi aritmatika dan logika pada data. Yang ketiga ada urutan program dan kontrol. Dan yang keempat itu ada input atau output transfer. Nah,
Terdapat beberapa format instruksi yang digunakan oleh komputer, diantaranya ada format tree address atau instruksi dengan 3 alamat operan, yaitu operation destination, source 1 and source 2. Contohnya ADD ABC. Artinya, menjumlahkan isi lokasi memori B dan C, kemudian menyimpan hasilnya ke lokasi memori A. Nah, yang kedua ada format to address atau instruksi dengan 2 alamat operan, yaitu operation source 1 and destination source 2. Contohnya ADD AB, yang artinya menjumlahkan isi lokasi memori A dan B, kemudian menyimpan hasilnya ke memori A. Yang berikut ada format one address atau instruksi dengan 1 alamat operan, yaitu operation source. Contohnya ADDA, yang artinya menjumlahkan isi lokasi memori A dengan akumulator. Akumulator adalah register yang ada di dalam prosesor. Berikut strike line sequencing. Pada dasarnya, komputer mengeksekusi perintah-perintah secara sekuensial. Kita mengasumsikan bahwa word length adalah 32 bit dan memori tersebut byte addressable. Terdapat 3 instruksi yang berada pada lokasi yang berurutan, mulai lokasi I. Tiap instruksi panjangnya 4 byte, maka instruksi kedua dan ketiga mulai pada alamat I tambah 4 dan I tambah 8. Untuk menyederhanakan, kita asumsikan alamat memori penuh atau 32 bit dapat diakses dalam instruksi word tunggal. Berikut ada gambar urutan instruksi untuk data A dan B ke C. Jadi addressnya bagian execution here I 1/4, 1/8. Kontesnya mov R0 A, ADD R0 B, mov C ROB. Ketiga konteks ini merupakan instruksi program segmen. Ada address A, B, C yang merupakan data untuk program. Ketika suatu perintah dieksekusi, maka CPU melakukan urutan kerja di bawah ini. Yang pertama, address instruksi pertama ditempatkan pada PC atau address I. Yang kedua, prosesor menggunakan informasi pada PC untuk mengambil dan mengeksekusi instruksi tersebut. Satu instruksi pada satu waktu. Hal ini disebut dengan strike line sequencing. Yang ketiga ada ketika suatu instruksi dieksekusi, isi PC diupdate atau ditambah dengan 4 untuk menunjukkan instruksi berikut. Nah, di sini ada eksekusi instruksi. Pelaksanaan instruksi terdiri dari 2. Ada instruksi feed, yaitu instruksi diambil dari lokasi di mana addressnya berada di PC. Dan instruksi ini dimasukkan ke dalam instruksi register pada CPU. Yang kedua, instruksi eksekusi, yaitu instruksi yang berada pada IR diperiksa untuk menentukan operasi yang harus dilakukan. Operasi yang ditentukan kemudian dilakukan oleh CPU. Hal ini dapat meliputi mengambil operan dari melakukan operasi aritmetik dan logik, menyimpan suatu hasil ke dalam atau beberapa kombinasi dari operasi dasar tersebut. Berikut ada branching. Pada kasus tertentu kadang diperlukan eksekusi satu atau beberapa perintah beberapa kali. Misalkan penjumlahan bilangan yang terdapat pada array. R0 sama dengan R0 tambah num N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya yang berakhiran X. Di mana R0 ini register 0 dan num N adalah data pada array. Kasus di atas dapat diselesaikan dengan melakukan beberapa kali penjumlahan atau sebanyak N kali seperti contoh di bawah ini. Berikut ini ada contoh program strike line untuk penjumlahan N bilangan.
Nah, penjumlahan bilangan-bilangan pada array di atas dapat dilakukan dengan menggunakan satu instruksi yang dieksekusi berulang-ulang, yang dikenal dengan istilah looping. Looping adalah melompat kembali ke satu atau beberapa baris perintah sebelumnya. Berikut ada contoh programnya. Program penjumlahan n dengan bilangan low. Pada saat instruksi branch dieksekusi, instruksi tersebut memberikan suatu nilai baru pada PC. CPU mengambil dan mengeksekusi instruksi pada address baru tersebut dan bukannya instruksi pada lokasi setelah instruksi branch dalam urutan address secara sekuensial. Terdapat dua jenis branch, yaitu conditional branch instruksi dan unconditional branch instruction. Conditional branch instruction hanya jika suatu kondisi yang ditentukan dipenuhi. Jika kondisi tidak dipenuhi, maka PC dikremen secara normal dengan instruksi berikutnya, di fetch dan execute dengan urutan address sekuensial. Yang berikut ada condition kode, merupakan kode-kode yang menggambarkan kondisi yang terjadi setelah eksekusi suatu perintah. Kode-kode ini dipergunakan oleh prosesor sebagai referensi untuk mengeksekusi perintah berikutnya yang memerlukan. Hal ini dilakukan dengan menyimpan informasi yang diperlukan ke dalam individual bit yang sering disebut sebagai condition code flag. Nah, pada beberapa prosesor, flag ini dikelompokkan bersama pada suatu register khusus yang disebut condition code atau status register. Kemungkinan yang lain, instruksi yang mengatur condition flag dapat menentukan bahwa satu dari general purpose register digunakan untuk menyimpan flag yang sesuai. Di sini ada 4 flag yang umum digunakan. Ada N atau negatif, yaitu set ke 1 jika hasilnya negatif, jika tidak di-clear ke 0. Ada yang kedua Z atau 0, yaitu set ke 1 jika hasilnya 0, jika tidak di-clear ke 0. Yang ketiga ada V atau overflow, yaitu jika set ke 1 jika terjadi arithmetic overflow. Nah, jika tidak, akan di-clear ke 0. Yang terakhir ada C atau carry, yaitu set ke 1 jika terjadi carry out dari operasi. Jika tidak, di-clear ke 0. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.